Salam Nusantara. Teman-teman, melanjutkan diskusi soal warga negara unggul. Pertanyaannya adalah bagaimana kurikulum yang pas untuk mencetak warga negara unggul. Selama ini banyak orang mengeluh kurikulum kita terlalu banyak, kurikulum kita terlalu luas, kurikulum kita bahkan dianggap terlalu sempurna, tetapi outputnya kita tahu banyak sekali yang kemudian menjadi pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu artinya elit kita sebagai produk sekolahan, baik sekolah formal, informal maupun non-formal, tidak terlalu aware terhadap apa yang ia pelajari di sekolah. Maka kami mengusulkan untuk meringkas mata kuliah wajib di sekolah apapun menjadi lebih sederhana yang kita sebut dengan trimatra. Apakah trimatra di sini? Yang dimaksud dengan trimatra di sini adalah hendaknya mereka yang sekolah, baik yang formal, informal maupun non-formal, diharuskan mempelajari logika, kebangsaan, dan etika. Ini menjadi penting sebab mereka yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka yang harus berpikir kritis. Itulah logika. Dalam pengertian yang lebih luas, maka dia nanti akan mampu menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pikiran. Ini menjadi penting sebab kontestasi di dunia adalah kontestasi yang berbasis pada akal sehat, berbasis pada nalar kritis, berbasis pada logika yang kuat. Dan selama ini memang kita belum memproduksi atau menghasilkan anak didik yang kuat logikanya. Maka pendidikan kita yang berbasis kebudayaan itu adalah pendidikan yang mengutamakan logika. Tetapi tidak sembarangan logika, ia harus terhubung dengan logika kebangsaan. Orang boleh saja pintar, tapi kalau tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, maka ia akan melakukan usaha-usaha individualisme. Itulah mengapa orang walaupun dia seorang agamawan yang baik, walaupun seorang pembelajar yang baik, seringkali korupsi. Karena apa? Nilai kebangsaannya itu rendah sekali. Maka logikanya sekarang harus logika yang nyantol, yang berhubungan, yang menikah, yang bersetubuh dengan kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaannya harus tinggi, cinta tanahnya harus tinggi, dan mengutamakan Indonesia di atas negaranya adalah kurikulum yang harus selalu kita tekankan. Itu pun tidak cukup. Ia harus terikat dengan ultima dari yang dua itu yang disebut dengan etika. Etika adalah penajaman dari etik karena di atas hukum, di atas tradisi, dan di atas kebangsaan dan logika harus memiliki apa yang disebut dengan nilai-nilai etik atau etika. Orang boleh saja pintar, orang boleh saja sangat tinggi kebangsaannya, tapi kalau dia tidak memiliki etik, tidak memiliki etika, tidak memiliki nilai kepantasan, maka ia lupa bahwa itu tidak ada nilainya. Itulah mengapa banyak pejabat publik kita seringkali hebat ketika menjadi dirinya sendiri, ikhlas ketika dia di rumah, sangat bersyukur ketika ia di keluarga, tapi begitu menjadi pejabat publik, seluruhnya hancur, seluruhnya ikut sistem yang korup, seluruhnya ikut teman-temannya yang korup, seluruhnya ikut situasi yang korup. Itu karena etika publik kita tidak tertanam dengan baik sejak mereka sekolah, sejak mereka kecil, sejak mereka di keluarga, sejak mereka di lingkungan. Terus dengan demikian, trimatra yang kami bayangkan, yang kami sodorkan kepada Indonesia adalah satu dorongan agar minimal seluruh anak didik kita yang sekolah formal, informal maupun non-formal adalah ia yang menguasai dan mempraktekkan trimatra. Logika, kebangsaan, dan etika. Dengan begitu harapannya, begitu ia menjadi manusia publik, begitu ia menjadi pejabat publik, begitu ia menjadi orang publik, ia tunduk dan patuh pada etika publik di mana ia kemudian mengharamkan korupsi, mengharamkan kolusi, mengharamkan nepotisme, dan mengharamkan selfish di dalam kehidupannya karena publik menuntut dia menjadi pejabat publik, kita menuntut dia menjadi aktor publik, kita meminta dia mempraktekkan nilai-nilai publik. Yang nilai-nilai publik itu tentu saja binded, terkerek,
terhubung dengan filosofi kita di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Karenanya, etik yang kita maksud adalah dia memiliki sifat dan sikap kebertuhanan, kebermanusiaan, kebersatuan, kebergotong royongan, sekaligus adil dalam setiap tempat dan waktu. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus merdeka di negeri